Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera bagi semua. Salam sehat. Itu Bapak yang kita mulai pagi perkuliahan pagi ini dengan agenda yaitu paparan ya, pemaparan dari kelompok satu dan kelompok dua ya. Kelompok satu dan dua itu tentang yang pertama satu Putri dengan Bu Uni eh, bahas tentang definisi hukum dan politik, eh, produk hukum dan sistem politik yang relevan dengan pendidikan. Untuk kelompok duanya, Rahmati dengan Pak Arif, yaitu definisi dan dimensi psikologi, psikologi pendidikan dan psikologi kepribadian, serta psikologi sosial. Ya, jadi ada dua materi untuk hari ini. Kita kan 90 menit ya. 90 menit itu eh, yang untuk paparan paling banyak itu antara 10 sampai 15 menit. Untuk tanya jawabnya 10 menit ya. Begitu juga nanti kelompok kedua ya. Paparan dengan tanya jawab 30 menit. Nanti ya untuk terakhir 30 menitnya mudah-mudahan bisa ada penguatan dari saya. Oke, sekarang eh, Putri dengan Uni, ya, silakan. Oke, terima kasih Dokter Yuyun atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mudah-mudahan di hari Minggu yang cerah ini kita diberikan semangat terus hingga sore hari ya, Bapak dan Ibu sekalian. Amin, amin. Amin. Oke, sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sepertinya layar saya sudah terlihat ya di layar Bapak dan Ibu sekalian. Oke, perkenalkan, saya dari kelompok satu, nama saya Putri Andini, dan juga rekan saya yaitu Kak Uni Handayani. Kami akan memaparkan mengenai definisi hukum dan politik, produk hukum, dan sistem politik yang relevan dengan pendidikannya. Sebelum itu, saya punya satu pertanyaan ya, mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini ada satu pertanyaan. Apa saja regulasi atau kebijakan pendidikan yang pernah Bapak atau Ibu dengar atau alami? Di sini ada spoiler sedikit mengenai kurikulum Merdeka, Dana BOS, atau mungkin Kurtilas, kurikulum 2013. Oke. Mungkin regulasi apa saja yang pernah didengar oleh Bapak atau Ibu sekalian? Pak Hen mungkin apakah pernah mendengar kurikulum Merdeka? Tentu saja ya. Ya memang kurikulum Merdeka memberikan kebebasan ya kepada siswa juga kepada para pengajar ya untuk apa mendesain suatu program ya seperti itu. Mungkin untuk detail undang-undangnya saya belum begitu paham ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Putri. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hen. Saya ingin sekali bertanya 1 sampai 3 orang ya, tapi sepertinya waktu kami tidak banyak ya. Terima kasih Pak Hen ya. Terima kasih atas kebijakan yang disebutkan tadi yaitu mengenai kurikulum Merdeka. Kebijakan ini lahir dari keputusan politik dan kemudian dituangkan dalam peraturan hukum yang mengatur bagaimana pendidikan dijalankan. Pertanyaan yang baru saja saya tanyakan ini tentu saja masih berhubungan dengan materi yang akan kelompok kami bawakan. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa yang list of contents yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh Kak Uni serta pengertian hukum dan politik. Oke, untuk yang pertama latar belakang, Miss Uni, ya, time is yours.
Miss Uni, maaf masih di mute, mungkin bisa di unmute. Thank you. Oke. Nah, terima kasih Kak Putri. Oke, untuk PowerPoint ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang ini mengenai hukum, ilmu hukum menurut Raharjo tahun 2009 bahwa ilmu hukum dan politik itu saling berkaitan karena setiap peraturan yang lahir proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan, kebijakan hukum termasuk di bidang pendidikan dan juga dipengaruhi oleh politik suatu negara. Dan mungkin bisa pindah ke next selanjutnya, Kak Putri. Dari latar belakang kita menuju ke rumusan masalah. Kami mengambil dua rumusan masalah di sini. Nomor satu, apa pengertian hukum dan politik dan bagaimana keterkaitannya dalam kehidupan bernegara. Dan nomor dua itu bagaimana hubungan antara produk hukum dan sistem politik yang relevan dengan pendidikan. Dengan adanya rumusan masalah itu, kami membentuk tujuan penulisan tersebut, yaitu menjelaskan pengertian hukum dan politik serta hubungannya, dan untuk menganalisa antara produk hukum dan sistem politik yang relevan bagi pendidikan tersebut. Oke, di slide ini saya akan mendefinisikan atau membacakan pengertian hukum dan politik. Hukum dan politik ini terdapat pada pasal ayat 31 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa sesuai undang-undang. Adapun menurut Trainingsih, pelaksanaan hukum pendidikan di Indonesia harus terus dievaluasi untuk mendukung kemajuan bangsa dan ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian hukum dan ilmu politik itu adalah produk politik yang kemungkinan rakyat berperan aktif dalam kebijakan negara, dan pemerintah itu berfungsi sebagai pelaksanaan kehendak rakyat yang perwakilan sih itu. Sudah cukup dari saya, Miss. Saya silakan Miss Putri lagi yang ini. Oke, terima kasih Miss Uni. Ya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai hubungan hukum dan juga politik. Yang pertama, di sini saya membagi dua poin dulu antara hubungan hukum dan politik. Hukum dan politik merupakan dua aspek utama dalam kehidupan bernegara yang saling berkaitan. Maksudnya adalah keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menciptakan sistem yang stabil dan juga berkeadilan. Yang kedua adalah hukum menjaga ketertiban, sementara politik sendiri menentukan kebijakan yang membentuk dan menerapkannya. Di mana artinya hukum berfungsi untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam keteraturan, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Oke, untuk yang di sini, hubungan antara produk hukum dan sistem politik yang relevan dengan pendidikan. Ya, di sini untuk poin yang pertama, berdasarkan dari Achadiat et al., produk hukum adalah pedoman dan panduan normatif bagi terciptanya berbagai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan, serta pembuat lembaga operasional kegiatan utama suatu instansi pemerintah. Di mana maksudnya adalah contoh dari undang-undang tersebut menekankan pemerataan akses pendidikan agar setiap individu tanpa memandang latar belakang ekonomi dapat memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian seperti kata Raharjo juga di sini ya, yaitu adalah untuk menekankan bahwa ya tadi agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, merata. Oke, yang selanjutnya adalah hukum antara produk hukum dan sistem politik yang relevan dengan pendidikan. Hukum dan politik saling terkait dalam kehidupan bernegara, termasuk di bidang pendidikan, yaitu adalah sebagai hukum sebagai berfungsi instrumen pengaturan yang menciptakan ketertiban dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan
pendidikan. Sedangkan politik sendiri menentukan arah kebijakan pendidikan, di mana perubahan pemerintahan atau ideologi politik dapat mempengaruhi keputusan terkait kurikulum, anggaran, serta hingga standar kelulusan. Ya, yang terakhir yaitu, oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dinamika politik dan melibatkan masyarakat agar lebih efektif dan adil. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sendiri, regulasi yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hukum dan politik memiliki keterkaitan erat dalam membentuk kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sangat penting agar regulasi yang dihasilkan lebih efektif, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke, sekian dari kelompok kami. Sesi yang terakhir tanya jawab. Ya, bila Bapak atau Ibu memiliki pertanyaan. Ininya ya, seharusnya ada ini kebijakan-kebijakan hukum yang berkenaan dengan pendidikan itu di ini semua dipaparkan atau misalnya tentang pendidikan dasar hukumnya apa, tentang pendidikan non formal ininya apa. Sebenarnya gitu ya. Sistem politik yang relevan dengan pendidikan. Iya, maksudnya eh, ada beberapa kebijakan ya dasar hukumnya mengenai pelaksanaan pendidikan. Jadi tidak secara garis besar yang tadi misalnya pasal 31 itu. Jadi runut gitu. Misalnya apa dulu nih? Pelaksanaan pendidikan yang terkait dengan adanya regulasi ya. Nah, atau dasar hukumnya ya pelaksanaan misalnya apa aja termasuk tadi ya Merdeka Belajar itu dasar hukumnya yang eh, nomor berapa gitu supaya paham gitu. Jadi tidak terlalu global ya. Itu yang kurang ini ya, kurang mendetail di kelompok satu. Nanti ditambahkan lagi tentang secara menyeluruh tentang pelaksanaan pendidikan, payung hukumnya apa aja, gitu. Terutama yang sekarang-sekarang ya. Oke, itu yang belum kelihatan. Oke, sekarang silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Hen, itu kan ada di situ Ya, mungkin yang contoh tangan yang itu ya. ya ada Bu. Nah, ya pakai Ada. itu aja supaya gampang nantinya. Siapa yang duluan ngajukan tangan baru saya kasih kesempatan. Pak Hen, silakan. Ya, terima kasih sekali Bu Dokter ya, Ya, Putri dan Uni. Terima kasih atas pemaparannya mengenai apa, hubungan antara produk hukum dan sistem politik yang relevan dengan pendidikan ya. Tadi memang secara garis besar ya sudah disampaikan ada hubungan antara produk hukum dan sistem politik yang kemudian juga dipertajam oleh Bu Dokter Yuyun mengenai detail kebijakan-kebijakan itu sendiri, bagaimana payung dari produk hukum sendiri, misalkan di pendidikan dasar dan menengah, kemudian di pendidikan tinggi, dan seterusnya ya. Dan yang coba ingin saya highlight di sini adalah mengenai sinkronisasi ya antara dinamika politik, kemudian kebijakan hukum dan juga implementasi di lapangan ya. Berdasar yang coba kami highlight di sini adalah pengalaman kami atau kita selama bertahun-tahun dengan adanya perubahan dinamika politik dan hukum yang maaf ya secara prinsipal yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu bersama Dr. Yuyun bahwa pendidikan itu memang untuk semua berkesinambungan dengan jangka waktu planning yang idealistik ya, visible dan seterusnya yang bisa dicapai sehingga hasilnya akan sangat memuaskan dalam arti kebaikan untuk semuanya. Ini terjadi di negara kita dengan adanya dinamika politik dan perkembangan hukum sedemikian rupa sehingga maaf ya
pendidikan di kita itu sepertinya, kurikulum di kita sepertinya dalam bentuk eksperimen, perubahan-perubahan dari kurikulum Merdeka, kurikulum Kurtilas, dan sebelumnya dari zamannya Pak Nugroho Nuto Susanto, Pak Yusbadu, Pak iya, dan seterusnya ya sampai hari ini memang ada ada apa ya, ada ketidaksinkronisasi ya antar lini bagaimana produk hukum dibuat, kemudian implementasinya dan juga hasil yang dikembangkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau pertanyakan. Mohon komentar dari pemapar ya. Silahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan jawab kelompok satu. Masukannya bagaimana? Mbak Putri dengan Mbak Uni, gimana Baik, tanggapannya ya, dari Pak sebentar, Hen? Bu. Heeh, silakan. Uh, Pertanyaan dari Pak Hen, hubungan dinamika hukum ya, dari uh, yang previously dan juga politiknya ya sampai sekarang. Sebentar. Mungkin dari saya dulu ya, nanti mungkin Kak Uni bisa menambahkan ya. Tentu saja ada hubungan dinamikanya antara hukum dan politik seperti yang dipaparkan dari kelompok kami. Ya, walaupun kurang spesifik, terima kasih Dr. Yun atas masukannya, terutama di bagian regulasi pendidikan di sini, bahwasanya karena hukum kan mengatur berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, jadi ada mengenai dinamika hubungannya yaitu dari mulai pembentukan aspek pendidikan seperti kurikulum, kemudian standar pendidikan dan juga hak-hak siswa dan lain-lain. Politik mempengaruhi bagaimana regulasi tersebut diterapkan dan juga diawasi. Tapi untuk spesifikasi untuk undang-undangnya, karena kelompok kami harus menjawab langsung, sepertinya akan membutuhkan waktu ya Pak Hen. Itu tanggapan dari saya. Mungkin Dr. Yun bisa menambahkan atau Kak Uni juga bisa menambahkan. Terima kasih. Oke. Oh, tadi yang jawab Uni. Putri sekarang. Yang jawab tadi Putri. saya, Dr. Yun. Put Hah? Yang Putri. jawab tadi Kakak saya, Putri iya ya, Putri. Putri. Oke, gantian. Coba, silakan. Terima Lengkapi dulu. kasih untuk Pak Hen. Di sini Pak Hen bertanya tentang hubungan dinamika hukum. Tentu saja hubungan dinamika hukum itu merujuk pada interaksi dan perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, termasuk hubungan antara hukum, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terkait. Dan dinamika hukum ini memiliki unsur-unsur, yaitu sebagai hukum, sistem norma, dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sebagai kelompok yang hidup bersama, terikat oleh norma dan aturan hukum, dan yang terakhir yaitu adanya lembaga-lembaga yang terkait seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga legislatif. Kayak gitu. Dan udah mungkin cukup segitu. Baik, ada yang mau nambahkan? Ini jawabannya kan belum pas ya. Hubungan dinamika hukum dengan politik. Eh, Hubungannya apa? Hubungannya bukan hukum. Oh, hubungannya baik-baik saja, bukan. Hubungannya apa gitu? Antara eh, keberadaan hukum dengan politik di Indonesia, terutama untuk pendidikan nih. Karena kita mengarahnya ke pendidikan, bukan yang secara umum ya, bukan. Dihususkan ke pendidikan. Gimana tuh hubungannya? Ada yang mau ini bisa menjawab atau menambahkan dari teman yang lain?
Gimana? Eh, Baik. Sebenarnya gini, dasar hukum ya, itu kan ada turunan ya, turunan dari yang mulai tadi ya, eh, di undang-undang dulu, undang-undang tuh, terus turun, turun ke bawah sampai ke misalnya tadi saya katakan kalau misalnya tentang eh, penyelenggaraan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini kan kalian sudah melaksanakannya. Itu permennya nomor berapa coba? Ini contoh aja nanti. Permennya nomor berapa? Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang tahun 2023 itu 23 atau 24 ya. Itu dijadikan kurikulum Merdeka Belajar itu menjadi kurikulum nasional ya di awal tahun 2024 kalau tidak salah ya. Nomor 12 Nah, tahun 2024. nah, Nomor 12, Ibu. 12 tahun nah, 2024. nah itu Boleh kurikulum saya Pak? yang isinya memang sebenarnya sama kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar ya, itu tahapannya kan di awal waktu pandemik itu kurikulum itu sebagai prototipe ya. Maksudnya percobaan. Percobaan itu ada sekolah yang bisa sepenuhnya langsung untuk melaksanakan. Ada yang setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah itu ada yang melaksanakan kurikulum merdeka, percobaan atau piloting. Ada yang setengahnya lagi eh, dari apa tetap melaksanakan kurikulum 2013 ya. Jadi ada beberapa sekolah yang dikatakan sekolah penggerak atau piloting ya. Nah, itu pada saat awal penggantian sistem kurikulum ya, kurikulum dari 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, pada saat launching Permen nomor 12 2024 itu yang seharusnya memang semua sekolah baik formal non formal ya baik negeri maupun swasta ya dari mulai kelas bawah sampai kelas atas itu harus melaksanakan kurikulum merdeka ya. Itu yang eh, peresmiannya kurikulum nasional itu. Di situ Ibu Bapak ya, eh, kalau kita kaitkan dengan keberadaan politik ya, politik yang pada saat itu ya tergantung pada menteri. Menterinya itu misalnya basicnya apa, ngikutin biasanya gitu. Nah, waktu itu kan menterinya Nadiem. Itu eh, basicnya adalah orang liberalis ya, liberalisme karena asalnya dari sekolahnya sekolah luar, luar negeri ya. Menginginkan agar di kita juga mencontoh ke sana gitu. Tetapi memang pada Bu Yuyun suaranya hilang, mohon izin.
Bu Yuyun keluar Zoom sepertinya. Ya, mungkin beliau ada kendala dengan koneksi ya, sepertinya. Sepertinya begitu. Ya, kita tunggu saja ya teman-teman, bersabar. Buat dokumentasi nanti ada yang screenshot ya, Bapak Ibu. Ya, siap, siap, Terima siap. kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mungkin sambil menunggu Ibu Yuyun ya, kita bisa ngobrol secara akademis ya mengenai, mungkin pertanyaan saya agak terlalu eh, melebar ya. Memang yang saya lihat tadi pemaparannya sudah bagus sekali, hubungan antara hukum ya kemudian politik ya, di mana hukum juga sebagian dari produk politik dan produk hukum. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya bagaimana kita meng-highlight di sini sebagai principle of education bahwa kita ingin mengedepankan pendidikan itu sendiri ya. Pada kenyataannya dengan adanya produk hukum dan politik yang dinamikanya sedemikian rupa sehingga pendidikan justru menjadi subjek yang diobok-obok gitu Alhamdulillah Bu dari Yuyun sudah lama. Sudah, terima kembali. kasih. Silakan Ibu Yuyun. Ya, maaf ya. Uh-uh. WiFi-nya hilang, jadi saya pakai data. Jadi tadi yang ditanyakan sama Pak Hen ya, antara hubungan dinamika hukum dengan politik itu sangat sangat erat, sangat erat sekali hubungannya, di mana contoh aja Menteri ya, Menteri Nadiem itu basic basic dia pendidikan itu di luar negeri, itu nanti pengaruhnya ke kita ya, ke dasar-dasar hukum tentang eh, pelaksanaan kurikulumnya itu mengikuti basicnya pendidikan dia gitu. Nah, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu mengadopsi mengadopsi tapi tidak secara keseluruhan, yaitu dari luar ya, dari negara luar. Nah, ini berarti kan antara hukum dengan politik para menteri kan otomatis ya, itu adalah siapa yang disukai oleh presiden itu yang diangkat menjadi menteri kan gitu. Nggak mungkin lah orang yang jauh dengan presiden diangkat jadi menteri pendidikan, itu otomatis gitu ya. Jadi nanti ini pula menteri yang sekarang begitu juga nantinya ya, mana kemampuan basic dan sebagainya menteri itu akan diterapkan di dalam payung hukum pelaksanaan pendidikan yang ada di Indonesia. Makanya sering kita berucap bahwa ganti menteri, ganti kurikulumnya ini contohnya, contoh daripada hubungan dinamika hukum dengan politik ya. Nah, jadi dasar-dasar hukum yang kaitannya ya dengan pendidikan akan eh,
mengikuti keinginan daripada menteri ya, menteri-menteri yang dipilih oleh presiden, menteri pendidikan. Itu ya. Oke, sekarang masih ada 1 jam. Saya berikan waktu lagi satu aja, satu pertanyaan lagi. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ya, ke kelompok 2. Kelompok 1 masukannya ya itu kurang mendetail ya. Terus eh, ada nanti saya berikan penguatan. Kalau saya berikan penguatan, apa yang belum dipaparkan dimasukin di dalam paparan ya. Nanti aja setelah kelompok 2 paparan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu Bu Rahmati dengan Pak Arif tentang Ya, definisi dan dimensi psikologi, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi sosial. Jadi ada beberapa dimensi psikologinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 dimensi. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya cari PPT-nya dulu. Eh, yang saya hormati Ibu Dr. Yuyun, yang saya hormati teman saya satu kelompok, Ibu Rahmati Kuratu Aini, dan saya sendiri. Eh, izin Bu Yuyun, PPT yang dibuat ini 90% materi dan PPT-nya adalah buatan Bu Rahmati Kuroto Aini. Saya hanya 10% melengkapi. Jadi kalau nanti ada nilai maksimal diberikan kepada Bu Rahmati karena beliaulah yang membuat materi dan PPT. Karena saya ada kendala yang menjadikan saya menjadi sangat sulit menyelesaikan atau membantu Bu Kuroto Aini, Bu Rahmati Kuroto Aini. Sebentar PPT-nya saya cari dulu. Eh, Materi yang ingin kami sampaikan adalah Bu Kurota bisa bantu share ke grup, mungkin ada teman yang laptopnya nggak terkendala. Mohon izin sambil saya kasih prolognya. Jadi materi yang ingin kami sampaikan adalah tentang definisi fisiologi, fisiologi pendidikan, fisiologi kepribadian, dan fisiologi sosial beserta dimensi-dimensinya. Sebagai latar belakang, mohon izin kami sampaikan bahwa dalam meningkatkan kualitas pendidikan, guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan pembelajaran dengan baik, namun penting bagi guru untuk memahami fisiologi siswa secara lebih mendalam. Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki karakter, sikap, minat, dan perilaku yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena setiap siswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Untuk memahami perbedaan setiap siswanya, guru sebagai pendidik dan pengajar perlu mendalami pengetahuan tentang fisiologi, terutama bidang fisiologi pendidikan, fisiologi kepribadian, dan fisiologi sosial. Dengan memahami bidang-bidang fisiologi tersebut, guru tidak hanya dapat mengetahui perbedaan karakteristik siswa, tetapi juga dapat memilih strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Rumusan masalah yang kami ingin sampaikan berdasarkan permasalahan tadi, yang ingin kami paparkan adalah bahwa
eh, apa itu definisi dan dimensi fisiologi pendidikan, dan apa definisi dan dimensi fisiologi kepribadian, dan apa definisi dan dimensi fisiologi sosial. Tujuan penulisan mungkin nanti kami sampaikan secara tertulis saja. Izin terkait dengan definisi dan dimensi fisiologi secara ya, terima kasih Pak Wiono telah membantu. Menurut definisi dan dimensi fisiologi yang terkait dengan fisiologi pendidikan, secara bahasa fisiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian fisiologi adalah ilmu jiwa atau dimensi atau disebut juga ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Selain itu juga terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan fisiologi seperti Robert S. Woodward dan Marquis DG tahun 1957. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan atau education berasal dari kata educare atau mendidik, yaitu yang berarti memberi peningkatan, to elicit, to give rise to, dan mengembangkan, to develop, to evolve. Next, Pak. Definisi fisiologi pendidikan. Jadi berdasarkan pengertian fisiologi tersebut disimpulkan bahwa fisiologi pendidikan menurut maaf belum saya simpulkan, menurut Lester D. Crow dan Alice Crow, fisiologi pendidikan sebagai ilmu praktis yang membantu memahami proses belajar berdasarkan prinsip dan fakta ilmiah yang ya tentang perilaku manusia. Next, Pak. Menurut Winkle, fisiologi pendidikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai faktor yang diperlukan pelajar di sekolah, berbagai bentuk pelajaran dan tahapan dalam proses belajar secara keseluruhan. Dimensi fisiologi pendidikan. Di dalam bidang fisiologi pendidikan terdapat dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun beberapa dimensi fisiologi pendidikan yang perlu dipahami oleh seorang pendidik atau guru meliputi berbagai aspek, diantaranya satu, perkembangan fisiologi peserta didik. Perkembangan fisiologi anak atau peserta didik harus mampu dipahami oleh pendidik dalam rangka mengembangkan metode pendidikan. Setiap masa perkembangan anak memiliki metode yang berbeda untuk digunakan. Pada tingkatan perkembangan masa anak-anak, bermain merupakan titik tekan dari proses pembelajaran. Yang kedua, tingkat intelijensi peserta didik. Intelijensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Sikap adalah kecenderungan individu untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang keempat, bakat. Bakat adalah kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak tergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Setiap peserta didik pasti memiliki bakat yang berbeda serta kemampuan menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan mereka pun tentu berbeda. Maka bakat akan mempengaruhi tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses belajar bidang studi tertentu. Yang kelima, minat. Minat berarti kecenderungan dan gairah dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Objek minat ini berada di sekitar lingkungan kehidupan individu
Semakin sering individu berinteraksi dengan objek minat, maka semakin besar kecenderungan untuk berminat pada objek tersebut. Oleh sebab itu, minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik dalam bidang-bidang studi tertentu. Yang keenam, motivasi. Motivasi adalah kekuatan mendorong kegiatan individu untuk melakukan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu intristik, hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri peserta didik dan dapat mendorong melakukan suatu tindakan, dan ekstrinsik, atau keadaan yang datang dari luar peserta didik, yaitu mendorong dan melakukan tindakan sesuatu. Yang selanjutnya, definisi kepribadian. Pemahaman fisiologi di dalam dunia pendidikan sangatlah penting, khususnya di sekolah. Sekolah merupakan tempat yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran pengetahuan akademik saja, bukan hanya pembelajaran pengetahuan akademik saja, tetapi juga sekolah merupakan tempat pengembangan karakter pribadi, minat, dan kepribadian siswa. Istilah kepribadian secara etimologi berasal dari kata pribadi. Menurut Dr. Sarlito Wirawan, kepribadian merupakan kumpulan sifat biologis dalam bentuk dorongan, kecenderungan, rasa, dan naluri yang terganggu di alam dan kecenderungan diperoleh melalui pengalaman yang ditemukan pada seseorang. Sekolah yang baik yaitu sekolah yang dapat memenuhi hal tersebut. Dalam memahami psikologi, terutama psikologi kepribadian, guru dapat memahami karakteristik psikologi siswanya. Menurut Adnan 2018, psikologi kepribadian adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang terbentuk, berkembang, dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari di bidang ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola yang konsisten dalam perilaku manusia dan mengapa individu berperilaku berbeda satu sama lain dalam berbagai situasi. Lanjut, Pak. Dimensi fisiologi kepribadian. Yang pertama, menurut Goldberg 1981-1992 mengemukakan bahwa terdapat 5 dimensi kepribadian, yaitu extroversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan openness. Satu, ya. Oke. Baik, Bapak, izin melanjutkan. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya, Bu Miss Rahmawati yang melanjutkan perjuangan saya. Silakan, Miss. Oke, terima kasih kepada Bapak Arif atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi kepribadian, dimensi psikologi kepribadian. Oke, di sini menurut Goldberg ada 5 dimensi psikologi kepribadian. Yang pertama ada extroversion, yang kedua ada agreeableness, yang ketiga ada conscientiousness, selanjutnya ada neuroticism, dan yang lainnya ada openness. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak pasti sudah sering mendengar extroversion atau extrovert. Nah, kepribadian ekstrovert ini memiliki pribadi yang ditandai semangat dan antusias yang tinggi atau semangat yang menggebu-gebu. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kepribadian ekstrovert ini cenderung sangat dengan hal-hal
Lalu selanjutnya ada Agria Brandes. Agria Brandes ini tapi dia individu yang dilibatkan sebagai individu yang percaya dengan baik. Terus selanjutnya ada conscientiousness atau kesungguhan. Nah, individu yang memiliki kepribadian tersebut Rahmawati, Bu Rahmawati, halo. dan Iya, penjelasannya nggak jelas loh sama saya. Mungkin yang lain juga nggak jelas. Jadi suaranya putus-putus gitu, nggak jelas sama sekali. Jadi sama aja kalau menjelaskan nggak jelas banget, nggak enak gitu didengarnya. Iya, Ibu. Maaf, ini saya tidak punya perangkat sambungan untuk menjelaskan suara. Kalau saya dekatkan mic-nya, kedengaran ya? Iya, kedengeran. Tadi selop-selop gitu. Sudah terdengar belum ya? Pakai apa ya? Pakai laptop atau pakai apa sih ini? Telepon Bu, kebetulan laptopnya error dari kemarin. Pantas pakai ini. Kalau pakai HP ya begitu. Oke. Tadi sampai di mana ya? Nggak apa-apa deh. Bu Rahmawati, Bu Rahmawati cobain dulu. Cobain, kalau memang jelas lanjut, kalau tidak ganti dengan Pak Arif. Iya, siap Bu Yuyun. Nah, Bu, saya mohon izin mendekatkan speaker ke mulut ya Bu. Oke, selanjutnya ada neurotism. Nah, neurotism ini, kepribadian ini digambarkan dengan identik dengan emosi yang tidak stabil, seperti mudah merasa khawatir, tegang, dan takut. Nah, untuk menghadapi kepribadian yang seperti ini, kita sebagai pendidik dapat mulai mengajarkan anak-anak untuk berpikir positif dan selalu memberikan afirmatif positif. Nah, selanjutnya ada openness. Openness ini adalah kepribadian yang terbuka. Individu memiliki kepribadian ini cenderung terbuka wawasannya dan senang terhadap informasi baru dan pandai menciptakan aktivitas yang di luar kebiasaannya. Oke. Boleh slide selanjutnya? Oke, selanjutnya ada definisi dan dimensi psikologi sosial. Nah, menurut Hollander, definisi psikologi sosial ini menjelaskan bahwa psikologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu berdasarkan proses psikologi seperti persepsi, motivasi, atau sikap. Nah, persepsi dan motivasi atau sikap ini sebelumnya sudah dijelaskan di dimensi psikologi kepribadian. Boleh selanjutnya? Selanjutnya yaitu ada dimensi psikologi sosial. Nah, dimensi psikologi sosial ini ada 4. Yang pertama, persepsi sosial. Yang kedua, ada kognisi sosial. Yang ketiga, ada sikap. Dan yang keempat, yaitu identitas diri atau diri sosial. Yang pertama, persepsi sosial ini mengacu kepada kemampuan untuk membantu individu menginterpretasikan dan tentang orang lain dari penampilan fisik sampai pola komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada kognisi sosial. Kognisi sosial ini merupakan kemampuan individu untuk memahami lingkungan melalui cara berpikir, mengamati diri sendiri dan orang lain.
Lalu yang ketiga ada sikap. Sikap dalam bahasa Inggris disebut juga dengan attitude. Attitude yang merupakan keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman serta memberikan pengaruh dinamika terhadap individu untuk merespon merespon sesuatu yang berkaitan dengannya. Terus yang terakhir ada identitas sosial dan diri sosial. Nah, terdapat dua konsep diri, yaitu yang pertama, konsep diri dari komponen kognitif. Komponen kognitif ini yaitu pengetahuan individu yang memberikan gambaran tentang dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu dari komponen afektif. Nah, ini yaitu penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri sendiri dan harga diri individu tersebut. Oke, boleh selanjutnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Psikologi pendidikan, kepribadian, dan sosial itu saling berkaitan dalam mempelajari karakter, sikap, minat, dan perilaku manusia dalam pembelajaran. Setiap bidang memiliki dimensi yang unik dan berbeda-beda. Psikologi pendidikan berfokus pada perkembangan peserta didik dan tingkat inteligensi intelijensi. Kalau psikologi kepribadian itu berfokus pada extroversion, agreeableness, dan lainnya. Yang ada 5 itu tadi yang sudah disebutkan. Sementara psikologi sosial melibatkan aspek persepsi dan identitas sosial. Nah, bidang-bidang ini sangat berperan penting dalam pendidikan dari pendidikan dasar hingga tinggi. Oke. Baik, Pak Arif, silakan. Ya, Memberikan kesempatan untuk tanya jawab. baik. Terima kasih Bu Dr. Yuyun. Makasih Miss Rahmati sudah melanjutkan membacakan paparan kelompok kami. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, jika ada yang ingin dikuatkan atau ditanyakan atau dilengkapi, mangga silakan. Atau mungkin ada penguatan dari yang kami sudah sampaikan, mangga silakan. Saya Mr. Arif ingin bertanya. Iya, dengan Zahro Miss Salsabila. Jahro ya. Iya, mangga Miss Ya, Jahro. oke. Mengenai psikologi kepribadian, tadi dijelaskan mengenai neurotisme atau kecemasan pada siswa. Ya. Di dalam pendidikan anak usia dini, saya sering menemukan banyak anak yang mengalami neurotisme atau kecemasan, terutama di saat anak-anak baru masuk sekolah atau masa-masa MPLS. Jika sudah sebulan atau 2 bulan sudah diberi motivasi, namun tetap anak itu mengalami neurotisme atau kecemasan, seperti tidak mau bersosialisasi atau tetap ingin ditemani oleh orang tuanya, kira-kira apakah ada metode yang lebih efektif selain memberikan motivasi positif kepada anak, terutama ini kan anak usia dini ya, mungkin masih merasa takut bertemu orang baru atau yang lain sebagainya. Apakah ada cara efektif yang lain, Pak? Iya, Seperti baik. itu. Terima kasih. Terima kasih Miss Jahro. Langsung kita jawab saja ya, izin Bu Dokter. Mungkin Iya, Bu silakan. Rahmati, silakan. Mungkin Bu Rahmati, nanti saya mungkin hanya menambahkan. Selain dari sepengalaman saya mengajar anak-anak kelas 1 juga, selain diberi afirmatif positif, anak-anak ini memang butuh pendekatan lebih jauh ya dengan kita. Kitanya yang mendekatkan diri, membiasakan anak-anak ini untuk
mengenal satu sama lain. Karena kalau kita yang tidak membiasakan lebih dulu, memberikan kejelasan lebih dulu, nah biasanya mereka akan selalu ketergantungan begitu. Jadi selain diberi afirmasi positif, kita juga perlu pendekatan ke anaknya. Gitu. Iya, cukup Bu Rahmati. Izin saya menambahkan untuk menghadapi anak-anak yang memiliki neurotism atau kecemasan tinggi, berdasarkan pengalaman saya menjadi guru, biasanya di awal pertemuan, di awal pembelajaran, saya membuat asesmen awal tahun atau asesmen awal pembelajaran, sehingga saya mengetahui murid-murid saya dengan segala macam karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Dari asesmen itu, maka saya mempelajari karakteristik anak-anak, kemudian saya mengetahui potensi-potensi yang bisa saja terjadi di anak-anak, potensi prestasi, potensi kenakalan, atau lain sebagainya. Sehingga ketika saya berdasarkan asesmen yang saya buat, sehingga saya mengetahui karakteristik anak-anak, sehingga treatment yang saya berikan kepada anak-anak itu menjadi lebih tepat gitu. Sehingga karena karakteristik anak-anak itu berbeda-beda, sehingga treatmentnya nggak bisa sama saya perlakukan untuk semua anak-anak di kelas. Untuk anak-anak yang memiliki kecemasan, itu memang kita harus cari tahu dulu apa yang menjadi akar masalah kecemasan mereka. Bisa jadi masalah di keluarga, masalah trauma, masalah pernah dibullying, fobia, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu benar dikatakan oleh Bu Rahmati tadi, kita harus ada pendekatan bahwa kita pastikan anak murid kita adalah aman, nyaman berada di kelas itu mungkin, sehingga kecemasan itu bisa lambat laun berkurang. Nah, tentu untuk treatment lebih tepatnya kita harus mengetahui dulu akar masalah apa yang menyebabkan anak ini cemas. Karena anak itu kan menjadi bagian dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Lingkungan mana yang paling dominan memberikan rasa cemas kepada anak tersebut. Oleh karena itu nantinya setelah kita tahu latar belakang atau penyebabnya, treatment yang kita berikan tentu selain motivasi bisa menjadi lebih tepat. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada penguatan lain, silakan. Gimana, Miss Jaro? Oke, thank you, sir. I think it's enough. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu kah, Bu Dokter? Sepertinya sudah habis ya, Bu Dokter. Oh, Bu Dokter boleh menambahkan? Iya, iya, silakan. Ini kan sampai jam 9 kan? Iya, Iya, betul, betul. Dokter. Jam Boleh menambahkan, Bu 9 Dokter? sekarang masih 25 Oh ya, 25 menit. Silakan. Pak Hen, ada mau nambahkan apa? Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief dan juga para Nah, pemakar ya. Terima kasih. Ini hanya ingin menambahkan mengenai treatment terhadap anak yang khusus tadi yang mengalami neurotism atau anxiety ya. Tadi Pak Arief juga sudah menjelaskan salah satunya dengan mengadakan assessment bagaimana kita bisa merumuskan permasalahan yang anak ini hadapi ya. Saya ingin menambahkan pada dasarnya kita mempunyai suatu framework ya yang what we call is kind of a triangle of education mengenai penguatan anak itu sendiri. Triangle education actually involve those three things ya. Sebenarnya segitiga pendidikan itu melibatkan satu, pertama pihak sekolah ya atau pihak pemerintah atau guru dan seterusnya yang diwakili oleh guru. Kemudian ada triangle berikutnya adalah orang tua ya, keluarga dan seterusnya, dan yang ketiga adalah objek dari pendidikan itu sendiri, anak ya. Jadi ya, when we talk about how we treat a student, in this case a child, ya kita harus melibatkan tiga dimensi tadi, yaitu triangle of education, ya sekolah atau guru, kemudian orang tua atau keluarga, dan kemudian anak itu sendiri. Dari sanalah akan terbangun suatu trust. We are going to build trust ya. Dengan adanya kepercayaan ini, maka seiring sejalan dengan anak itu memasuki tahap sekolah ya, sesuatu yang memang luar biasa dari mana dia berpindah dari lingkungan keluarga dan pindah ke lingkungan sekolah yang terlalu banyak aturan mungkin ya, terlalu banyak aturan ini dan itu sehingga anak-anak ini sulit beradaptasi ya, beradaptasi, make kind of adjustment, those kind of things. Nah, disinilah triangle education berfungsi ya,
bagaimana guru dan orang tua saling berangkulan juga memberikan satu kepercayaan dan seterusnya, trusting. Dengan adanya seperti itu, anak-anak akan mengalami sesuatu yang nyaman, step-stepnya nyaman sekali, bagaimana dia bisa berpindah dari lingkungan keluarga kepada lingkungan sekolah gitu. Jadi anak-anak itu akan berpikir bahwa sekolah itu juga rumahku juga gitu, karena orang tuaku terlibat di dalamnya dengan adanya triangle of education. Hal-hal seperti ini akan memberikan dampak positif terhadap anak itu sendiri. Jadi memang when we talk about education, it's not about the student only, ya. Jadi dampak begitu kita bicara pendidikan tidak hanya untuk anak itu sendiri sebagai objek, saya bilang ya, karena di Indonesia maaf ya pada dasarnya menjadi objek bukan sebagai subjek dari pendidikan itu sendiri. Nah sekarang bagaimana kita menguangkan atau menjadikan subjek anak ini menjadi dalam pendidikan dengan melibatkan tadi sekolah, keluarga, dan anak itu sendiri. Jadi yang belajar tidak hanya anak itu sendiri, kita sebagai educator, sebagai pendidik, juga pemerintah, kemudian orang tua, dan anak itu sendiri. Insya Allah dengan adanya triangle education, semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Mr. Hans. Ya, baik, sebenarnya memang Bapak Ibu kan dari pendidikan ya. Jadi masalah kepribadian siswa itu memang faktor utama atas keberhasilan pendidikan di negara kita ya. Yang selama ini Ibu Bapak kalau mengajar, ini pengetahuan saya ya, saya kalau observasi Bapak Ibu guru pada umumnya di kelas itu ya ngajar itu eh, menyamakan eh, kelas itu dianggapnya klasikal gitu. Klasikal itu tidak memilah-milih anak itu misalnya kalau belajar bisa cepat atau misalnya kalau belajar ada gangguan apa, ada apa dan sebagainya. Itu tidak seperti itu, apalagi ya jumlah siswanya banyak. Contoh kalau misalnya di sekolah-sekolah negeri itu pada umumnya eh, di kelasnya itu mepet-mepet dan jarang sekali guru itu memperhatikan orang per orang ya. Anak yang di belakang dengan yang di depan itu disamakan. Anak yang lambat dengan yang cepat disamakan ya. Contoh misalnya kalau memberikan pertanyaan, perhatian dan sebagainya ya, itu klasikal gitu. Itu pengalaman pengalaman saya kalau mengobservasi ya. Kalau mau akreditasi ya sebagai asesor kan mengobservasi guru tuh. Nah, pada umumnya guru kayak gitu. Jadi apa yang tadi diutarakan teori-teori ya oleh Pak Arif, oleh Pak Hen ya, jangan sampai nanti ibu bapak sudah tahu nih harus begini sebenarnya, harus membeda-bedakan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Taunya hanya cuma teori, ibu bapak tidak mengimplementasikan lagi gitu. Kenapa? Karena kemungkinan kemungkinan itu memang membutuhkan ya, membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian yang memang benar-benar kita ini eh, tidak berbentuk klasikal disamaratakan orang satu dengan yang lainnya atau siswa satu dengan lainnya itu disamakan. Tidak seperti itu ya. Jadi Ibu Bapak kalau memang di awal misalnya udah ada tes ya untuk membeda-bedakan karakteristik anak, jadi jangan hanya cuma formalitas saja. Si anak ini taunya di kelas tetap aja kayak gitu, kembali ke laptop gitu ya, kembali ke awal gitu, kembali lagi ke awal. Jadi tidak kayak gitu kalau memang ibu bapak sudah tahu teorinya gitu. Sekarang kan yang kita bahas yang namanya seorang ya eh, lulusan pasca sarjana itu memang
antara teori dengan mengaplikasikannya harus benar, jangan hanya teorinya saja gitu. Nah, ini nanti PR untuk ibu bapak guru harus benar-benar ya benar-benar laksanakan apa yang tadi teorinya panjang lebar dan sebagainya. Jangan sampai ibu bapak kembali kalau misalnya di kelas ya tetap kayak dulu gitu, kayak yang apa namanya lagu aku seperti yang dulu tuh apa. Nah itu jangan kayak kayak gitu terus ya, harus berubah berubah gitu ya. Percuma kalau ibu bapak misalnya udah lulusan ke S2 sementara di dalam pembelajaran tidak diimplementasikan ya apa yang kita pelajari ya. Jadi jangan sampai temu lagi observasi gurunya ya kayak kayak gitu terus, kayak gitu terus ya. Bahkan ya kalau kemarin kebetulan saya ngikutin observasi PAUD ya, kebetulan saya ketua bidang non formal di satu yayasan yang membidangi 5 PAUD ya. Nah, ada narasumber khusus ya yang memang sudah pakarnya pakarnya di model sentra ya model sentra. Nah, PAUD kita ini kalau dianggap oleh masyarakat itu bagus gitu. Bagus dan eh, sangat diminati. Bahkan menolak gitu, menolak siswa yang memang kita butuhnya cuma sekian. Ya kan ada aturan. Setelah diobservasi oleh yang ahlinya bahwa PAUD yang dibina oleh saya itu jauh ketinggalan. Kenapa? Pada saat si guru itu mengajar, ya, itu tidak serta perhatiannya itu kalau ada siswa PAUD misalnya meminta untuk pertanyaan, matanya si guru itu harus memperhatikan yang lainnya. Ini tidak bisa, tidak begitu temuannya. Nah, di model sentra menurut yang narasumbernya itu tidak bisa kayak gitu. Jadi semua siswa yang ada itu diperhatikan. Jadi anak main dengan anak yang satunya, anak misalnya main laptopnya si guru yang waktu di ini, itu harus di ini ya didekatin dia ini. Apalagi misalnya memang kalau PAUD itu kan namanya juga pembelajaran awal, otomatis banyak yang eh, neoritismenya, kecemasannya ada. Tadi memang menurut teori ya harus didekatin, harus bla 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 dan sebagainya. Nah, itu sulit ya, sulit dilakukan oleh guru PAUD pada saat memperhatikan satu anak ya untuk pertanyaan, yang lainnya perhatiannya itu harus menyeluruh, itu tidak bisa kayak gitu. Termasuk di PAUD binaan saya. Gitu. Nah, ini yang harus benar-benar mungkin apa trik-triknya ya triknya kita itu selalu memperhatikan anak itu sesuai dengan kebutuhan karakteristiknya dan di dalam pembelajaran harus menyeluruh terus ya perhatiannya. Jangan sampai hanya di depan, hanya di pojok-pojok, hanya anak yang pintar saja atau hanya anak yang bodoh saja. Tidak, tidak kayak gitu. Nah, ini ya yang saya juga merasa sulit ya kalau misalnya di PAUD terutama ya memperhatikan terus-menerus ke seluruh siswanya ya. Itu sangat-sangat sulit ya. Mungkin itu dari saya. Oke, masih ada 15 menit. Coba saya share ya. Mudah-mudahan ini coba saya lihat. Ini biasanya share. Oke, Ibu Bapak, nanti pilih warna untuk paparan. Terus jangan terlalu polos,
jangan juga terlalu rame, ya. Jadi ada istilahnya itu yang namanya PPT, PowerPoint, itu menarik, menarik perhatian. Ada gambar yang memang benar-benar gambarnya itu adalah menandakan materi dari materi tersebut, ya. Jadi supaya tidak monoton, tidak jenuh, ya. Jadi tetapi satu warna aja, tidak tidak boleh warna-warni. Ada lembaran lembaran satu hijau, lembaran kedua kuning, lembaran ketiga merah. Enggak kayak gitu, ya. Dan warnanya warna soft-soft dan tidak eh, apa namanya? Istilahnya itu tidak merusak mata, ya. Kemarin saya di filsafat itu kayak tampilan kayak guru-guru ini, guru SD gitu, guru SMP. Guru SD itu kan kalau membuat PowerPoint ya untuk anak SD dan SMP juga harus menarik, ya. Jadi tidak kayak koran. Kemarin mengajar di ini di filsafat kayak koran. Nah, itu tidak boleh karena ada aturannya. Membuat PowerPoint ada aturannya. Harus berapa huruf satu lembar, ya. Bukan kayak koran, dibaca lagi semua. Misalnya menurut ini, definisi ini. Baca gitu. Bacanya kayak anak SD dan SMP. Nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi kita ini diposisikan bahwa kita, walaupun kita statusnya guru SD, tetapi kita lagi mengambil S2. Guru PAUD, tapi lagi mengambil S2. Jadi semuanya itu harus mengikuti aturan-aturan yang S2 gitu. Tidak lagi kebiasaan membuat PowerPoint yang diterapkan di SD dipakai di S2. Sehingga memang membosankan. Kadang-kadang kemarin tuh sampai saya, ini kayak gimana Pak banget sih sudah dikasih tahu kok, saya bilang ini. Jadi kayak koran aja persis gitu, tidak pointer-pointer. Kalau yang namanya pointernya kayak gini, minimal ini kayak gini. Minimal, lebih bagus lagi, lebih ini enak, ya. Itu karena ibu bapak itu nanti akan mempresentasikan proposal tesis. Kalau proposal tesis ditampilkan dengan modelnya terbiasa di SD, otomatis nanti ditolak, ya. Jadi harus benar-benar yang rapi, pointer-pointer sesuai dengan aturan-aturan yang penulisan PowerPoint, pointer-pointernya saja, ya. Ini tentang landasan politik tadi, ya. Turut menentukan penyelenggaraan pendidikan. Dua institusi negara yang paling menentukan adalah pemerintah, ya. Yaitu tadi saya sudah jelaskan secara gamblang bahwa kapasitas Menteri Pendidikan itu menentukan kebijakan pendidikan, ya. Kuantitas dan kualitas anggaran, kurikulum, SDM, riset, dan sebagainya itu ditentukan oleh kebijakan, ya, kebijakan. Jadi payung hukum itu nanti berubah, ya. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan dari menteri yang baru, ya. Nah, administrasi pendidikan, pengelolaan pendidikan pusat dan daerah, pendidikan dasar, menengah, tinggi, formal dan non formal dan informal, itu nanti ditambahkan nanti materinya dengan payung hukumnya, ya. Nah, di sini DPR kemauan dan kepentingan politik, ya, otomatis, ya, eh, eh, DPR juga menentukan tentang regulasi pendidikan, anggaran pendidikan, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan, ya, itu oleh DPR. Dalam sistem politik Indonesia, kedua institusi negara tersebut memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan nasional. Karenanya, keduanya mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi pendidikan dan anggaran pendidikan. Ya, itu tadi yang ditanyakan oleh Hen, ya. Nah, terus landasan hukum. Kondisi hukum turut menentukan penyelenggaraan pendidikan karena setiap regulasi pendidikan harus dikukuhkan dalam produk peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang memiliki legalitas yuridis atau hukum. Landasan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan dibangun secara hierarkis dari yang tertinggi undang-undang tadi ya sampai yang terendah permen, permen. Jadi tadi belum menyeluruh ya. Makanya saya mintakan, nah ini kayak gini. Beberapa landasan hukum penyelenggaraan pendidikan yang penting yaitu urut ya. Dari atas undang-undang dulu, baru Undang-Undang RI nomor 20 2003 tentang Sisdiknas, terus dua Undang PP ya, RI nomor 28 tentang pendidikan dasar, tentang pendidikan menengah. Nah, ya ada semua di sini. Baru nanti Permendiknas atau Kemendiknas. Jadi harus lengkap ya materinya supaya Ibu Bapak tidak setengah-setengah dalam membahas, mendalami tentang segala sesuatu materi ya. Ini tambahan aja sebenarnya yang tadi yang pokoknya ya. Ciri-ciri hukum ini sebenarnya hanya tambahan. Produk hukum yang mempengaruhi pendidikan. Nah, ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan kurikulum tadi saya sudah jelaskan, sertifikasi guru ya, sistem politik yang berpengaruh pada pendidikan, ya, sistem demokrasi, otoritas, otoritarianisme, ya, monarki, ya. Kan ada yang kalau yang monarki itu sistem pendidikan dari pusat ya, baru ke bawah. Nah, mengapa penting bagi pendidikan? Nah, kebijakan nasional, peraturan sertifikasi guru pada bahasa Inggris, pendanaan aksilitas. Ini contoh kasus dalam pendidikan tadi yang kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum nasional ya. Peran guru bahasa Inggris dalam sistem hukum dan politik. Perannya banyak sini. Nah, ini kesimpulannya. Ini eh, yang nomor 1 ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2-nya ya. Kelompok 2. Jadi yang kurang-kurang nanti ada eh mana ya? Kok nggak muncul? Tunggu. Demi definisi. Oke. Jum. Lah, bagaimana sih? Kok kayak gini? Bentar. Psikologi. Udah. Terus, mana tuh? Oh, saya dulu. Oh, definisi. Ini apa? Nah, ini. Ya. Definisi dan dimensi psikologi pendidikan, psikologi kepribadian. Nah, definisi psikologinya dulu apa ya? Tadi udah jelas dijelaskan psikologi perkembangan anak,
tahapan perkembangan manusia dari masa kanak-kanak ya sampai ini dewasa ya. Tahapannya harus dijelaskan masa remaja, nah, masa dewasa, masa tua. Ini tadi tidak ada. Baru psikologi kepribadian. Kepribadian ini eh, kepribadian berisi kualitas fisik. Jadi harus jelas satu-satu dijelaskan dulu ya. Terus dimensi model kepribadian ada tuh. Psikologi pendidikan baru nih. Tahap-tahap perkembangan kognitif piknetnya, tahapannya bagaimana? Ini tadi tidak dijelaskan. Tahapan tahap perkembangan kognitif ini. Nah, ini harus dijelaskan karena dari sini nanti ibu bapak akan tahu tentang karakteristik anak ya. Terus psikologi sosialnya. Nah, oke, ini eh, tambahannya ya. Tadi sudah dijelaskan psikologi itu berasal dari mana. Pendidikan, fokus utama psikologi pendidikan. Nah, ini pendekatan utama psikologi kepribadian dengan pembelajaran itu bagaimana? Jadi harus lengkap ya. Tadi belum lengkap. Nah, dimensi kepribadian, ekstroversi tadi yang dijelaskan ya, kecenderungan untuk menjadi tip dan sosial. Ini dijelaskan satu persatu. Psikologi sosial ini baru ini kesimpulan. Psikologi pendidikan membantu memahami proses pembelajaran. Belajar mengajar, psikologi kepribadian membantu memahami perbedaan individu dan psikologi sosial berfokus pada interaksi manusia dalam konteks sosial. Ini sangat penting sekali Ibu Bapak ya untuk bisa menerapkan tadi saya sudah katakan ya bahwa Ibu Bapak harus benar-benar paham tentang tadi yang ada psikologi dari mulai psikologi sosial, psikologi pendidikan dan sebagainya harus eh, tahu yang teori-teori ininya tadi yang dikatakan oleh para ahli tadi ya. Nah, itu harus tahu juga. Jadi namanya pasca ya seorang calon magister ya. Nah, ini harus paham secara menyeluruh. Eh, Nanti saya share di ini, dilengkapin dulu ya, lengkapi, sesuaikan mana yang kurang, mana yang belum. Jadi kelompok satu dan kelompok dua, kalau sebelum sesuai dengan ini, ya, ya apa yang saya paparkan, tambahkan ya. Makalahnya sama, disesuaikan dengan eh, apa yang sudah saya paparkan ini. Ya. Jadi masih banyak yang kurang antara kelompok satu dan kelompok dua. Jadi tidak ini mendetail ya, harusnya mendetail supaya kita tidak setengah-tengah ya mendapatkan pengetahuannya. Ya. Oke, masih ada sekitar 10 menit. Ada yang mau eh, ditanyakan? Kita kan sampai jam 9 ya. Udah ya. Udah pas ya, jam 9. Jangan sampai nanti dosen lainnya udah nunggu lagi. Bu Dokter, mohon izin Bu Dokter. Ada Silakan. yang ada yang tidak masuk Bu Dokter hari ini atas nama Sofiatul Ilma, nomor NIM-nya 2024 747 9036. Sekali lagi Sofiatul Ilma, beliau sedang ada santunan anak yatim katanya begitu Ibu ya. Dengan siapa? Dengan Sofiatul Heeh. Ilma. Kan Ya, ada ini kan harusnya kalau lihat di sini 19 orang. Dengan saya berarti 20. Iya kan? Nah, kalau 20 berarti di yang hadir sekarang itu cuma berapa nih? Saya lihat di ini 17. Nah, berarti yang tidak hadir 3 tuh. Siapa aja? ya.
Yang satu orang itu melapor kepada saya, yang dua tidak melapor, Ibu. Itu Nah, nanti saya nanti chat cari ya. yang 2 orangnya siapa. Kalau Siap-siap, yang Ibu. yang ke saya mah IPS ada. Bukan. Jadi yang 2 orang itu nanti Pak Hen cari ya. Nanti Siap-siap. japri saya. Siapa-siapa Iya. ya yang tidak Ya, hadirnya. saya foto dulu, Bu, ya, sebentar. Ya. Oke, nanti saya ini share di grup supaya nanti kelompok yang bertugas diperbaiki, dilengkapi, nanti sesuaikan makalahnya. Itu kumpulnya nanti 2 minggu sebelum UTS, makalahnya dikumpulkan dengan ini, dengan PT-nya ya. PT-nya tolong ya di minimal yang punya saya ya. Minimal itu maksudnya kalau lebih bagus, lebih ini eh, berikan gambar yang sesuai dengan materi. Oke, silakan gitu ya. Jadi eh, Ibu Bapak nanti diperbaiki kelompok 1, 2. Kalau tidak diperbaiki berarti nilai paparan yang ada ini yang dimasukin ya. Jadi tidak dengan perbaikannya ya. Jadi harus diperbaiki dulu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tetap semangat dan untuk minggu depan kita mulai libur ya. 1 minggu saja. Jadi 1 kali saja, 1 kali pertemuan. Nanti minggu depannya lagi udah masuk ya. Jadi dari sekarang mohon maaf lahir batin. Semoga Ibu Bapak tetap semangat ibadahnya di hari-hari 10 hari sebelum Lebaran itu perbanyak amal ibadah ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya mohon izin leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Yuyun. Terima kasih Terima banyak kasih Ibu. Ya, Dr. Makasih Yuyun. banyak, Mem. Thank you, Bu Yuyun. Thank you, Bu ya, Dr. Yuyun. Makasih ya, banyak. sama-sama. Ayo join ke kelas sebelah yuk. Udah saya buka nih. Jadi di sini live ya, Pak? Di Oke, sini live. siap. Ya, di sini live. Ini keluar dulu Pak Alif ya? Keluar dulu dari betul. dulu ya? Keluar Iya, dulu, nanti keluar join dulu. ke link yang berikutnya. Siap-siap. Oke.